kalau Baim rujuk, catat ya, Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi bersumpah kalau Baim mau rujuk sama Paula, gue bakal telinjang bulat di Monas. Camkan itu. Paula. Dengan Paula. Apa yang Kak Satria ketahui tentang soal boleh cerita? Ya. Udah berapa lama dulu nih kenal Mbak Im? Apa bisa dipercaya melihat CCTV dengan Gue sama Baim itu ketemu 6 bulan mulai 6 bulan lalu gitu. Jadi pada saat itu memang kan awalnya saya pro ke Paula. Ya, karena saya ini kan tipe laki-laki yang sangat menyayangi wanita. Jadi ketika ada wanita yang terzolimi, gue pasti turun. Di mana ada masalah pasti ada gue di situ kan. Nah, tiba-tiba ayang gue Pista Putri nelpon, dia marah-marah sama gue. Kenapa lu jelek-jelekin Baim bla 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 bla? Karena kan Baim kadang kan banyak halunya, dia ngeprank, dia bikin sensasi, ternyata bohong. Nggak ada. Nah, akhirnya Pista Putri ceritalah detailnya, ternyata kejadiannya seperti itu. Nah, biasanya kalau ada kasus perceraian artis lain, saya itu pro ke ceweknya karena saya tahu lakinya yang salah. Kayak yang lewat-lewat kemarin. Tapi kali ini ternyata Baimnya 90% dia di pihak yang benar. Makanya gue bela Baim. Karena nggak ada celah untuk menyalahkan Baim ya. Karena ini benar-benar bener dia ini di posisi bener. Nah akhirnya tiba-tiba Baim WhatsApp gue. Nah, abang dapat nomor gue dari mana? Dari Pista Putri. Nah oke. Oh ya kenapa bang? Abang marah gue singgung, gue kira begitu, gitu kan? Enggak bro, bisa ke rumah nggak bro? Kata dia gitu. Nah tadinya ini jujur ya, tadinya gue nggak mau ngebongkar ini. Gue bilang gue sama Baim itu sebenarnya bukan sekongkol, tapi karena Baim bener, jadi gue mau ngebela dia. Kalau tadi Baim salah, gue nggak mau bela lu Baim. Mau lu kasih gue 1M 2M, gue lepeh ya. Nah tapi karena ternyata dari kronologisnya dia benar, akhirnya ya udah gue datang ke rumah abang jam 11 malam tuh. Gue datang ke rumah dia yang kena banjir. Sekarang banjir kan sampai berapa tuh, sampai lutut tuh, kasihan. Nah akhirnya dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh gue di rumahnya. Ini baru gue bongkar. Sore Baim gue bongkar kenapa, tapi tadi gue baru WhatsAppan. Gue tanya Bang Baim, gue kalau ketemu manggilnya abang. Bang Baim, nama Bang Baim jelek banget loh dibully netizen. Gue belain ya, karena gue udah gak tahan nih. Tiap buka scroll TikTok, Baim dihujat. Kalau Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi dihujat mah udah biasa, iya kan? Jadi duit sama gue. Nah kalau Baim stres dia dihujat, kan dia cerita sama gue. Gue stres bu, apa yang harus gue lakukan? Nah, akhirnya udah tuh. Akhirnya gue datang ke rumah si Bang Baim. Memang ada foto-foto, kan gue memang selama ini kalau gue membongkar dunia entertainment, yang gue paparkan di media sosial itu kan hanya 25% gue ketemu si A, si B, si C. Karena gue melindungi personal orang yang memberikan info tentang dunia entertainment itu. Cuman kan netizen bilang sok tahu. Cuman nggak perlu tahu netizennya, gue ketemu si ini, si situ. Kalian tuh nggak perlu tahu. Karena kalau gue kasih tahu mereka nanti nggak ngasih info lagi dong. Nah udah akhirnya, jadi gue ketemu ini nggak ada nih foto-foto, press conference tuh nggak ada semuanya. Sampai jam 4 subuh gue di rumahnya dari jam 11. Nah, karena tadi gue udah dapat lampu hijau dari Bang Baim, nih gue bongkar. Kenapa? Karena gini, kalau gue nggak ngebongkar ini, nanti dikira orang niat tulus gue membela Bang Baim, dikira gue halu, ya kan? Lu tahu dari mana? Lu nggak pernah ketemu Paula, lu nggak pernah ketemu Baim. Kenapa lu bisa tahu hal ini? Nah, ini gue kasih tahu, bener kan? Nah, inilah ceritanya gue bongkar sama kalian. Kenapa gue berkoar ke media sosial? Karena gue sudah melihat semua video CCTV, WhatsApp dari mereka adu kepala sampai kasus perceraian sekarang itu gue melihat semua dengan mata kepala gue. Paham lu semua? Jadi gue bukan sombong ya. Gue di rumah Baim Wong sampai jam 4 subuh melihat semua buktinya. Ya, ini baru gue bongkar karena gue ada dapat lampu hijau dari Bang Baim. Karena dia dibully mulu. Bully mulu. Oke, tadi dia bilang hajar bro, kata dia gitu. Oke. Nah, ini Bang Baim jangan marah gue bongkar ya, karena kalau misalnya nggak gue bongkar nanti nama lu jelek bang. Ya, ini biar netizen percaya kenapa seorang Satria Mulia Pataudi itu tahu, karena gue melihat semua videonya, ya. Nah, ya udah. Akhirnya ya tersebutlah nama yang
Niko yang belum ada sampai sekarang kan. Nah, itu semua yang saya paparkan itu sudah sebenarnya itu nggak usah dipertanyakan lagi. Semua di pengadilan itu dibongkar semuanya. Niko, kasus anak Baim, ada itu saya lihat di video anaknya Baim tidak mau dekat dengan Paula. Kalau nggak salah ada di meja biliar atau apa gitu, saya lupa itu di dalam iya biliar ya. Nah itu gua ngeliat. Terus masalah pembantunya ada bongkar ini itu kan. Itu pembantunya nggak bohong karena gua ngeliat videonya. Nah video itu tidak bisa saya bocorkan karena ada jadi gini, kalau kita membongkar fakta tapi kita menunjukkan pembocoran data, kita bisa kena ancaman 6 tahun. Lagi pula itu kan bukti memang harus disembunyikan untuk internal pengadilan. Kita nggak punya hak untuk membongkar itu. Jadi itulah kenapa ada yang saya filter, ada yang tidak saya filter. Nah jadi ya udah nggak ada. Paula please, lo nggak usah drama. Gue tahu ya. Paula please nggak usah drama ya. Nggak ada. Baim itu nggak ada ya. Nggak ada KDRT lo ya. Baim tidak ada KDRT lo. Sekali aku bilang Baim tidak ada KDRT-in lo. Gue tahu kejadiannya. Yang lu pakai kaos putih, yang Baim cuma pakai sarung, dan di situ ada Kiano yang ngerekam. Tahu kan gue? Tahu gue semuanya. Gak ada. Kalian cekcok karena ada Baim mengetahui isi handphone lu yang nggak bisa gue bilang. Tapi netizen tahu. Kenapa? Karena Baim bilang itu bukti untuk di pengadilan. Ya, itu bukti di pengadilan. Karena ada pihak kepolisian sama jaksa yang tidak memperbolehkan kalau kita membongkar itu. Jadi please buat Paula ya, buat abang gue Baim, jangan bilang KDRT, jangan bilang KDRT. Nggak ada ya, nggak ada. Baim nggak ada KDRT. Tadi kan abang bilang 90% Baim nggak bersalah ya. Oke. Nah, 10%-nya kalau Baim bersalah itu apa bang? Mungkin Baim, kesalahan Baim adalah Baim ini kan sibuk ya. Nah Baim itu jarang di rumah. Baim itu keluar kota. Nah mungkin namanya perempuan ya, pingin disayang-sayang, kangen sama suami. Nah Baim tidak bisa memberikan perhatian. Nah itulah kesalahan dari seorang laki-laki, karena hidup itu bukan soal mencari duit dan pekerjaan. Nah, dan Baim juga salah, Bang Baim itu salah. Kenapa Bang Baim keluar? Nah ini gua netral nih. Kenapa Bang Baim mempercayakan Paula kemana-mana pergi dengan Niko? Terus Nikonya sekarang kemana mas? Nikonya kemana? Kan udah gue suruh tantang, gue suruh keluar, nggak keluar juga. Ini gue kalau kena ITE kenain aja lah. Gede gue. Fix sama Niko selingkuhnya. Lah kan udah dibuktikan sama di pengadilan. Semua yang dikeluarkan si pembantu Baim, Kapista, media itu semua sudah dibongkar di pengadilan. Jadi pembuktian nanti di pengadilan. Terbukti. Pembuktiannya ini belum ketok palu kan? Nah nanti kalau ketok palu di situ terbukti iya atau tidak. Baru nanti saya keluar lagi. Nah karena ini kan hak pengadilan kan. Kalau itu benar terjadi, apakah Niko cuma temenan? Apakah Niko ternyata ada hubungan sama Paula? Ketika nanti ketok palu, Satria Mulia Patau dia akan datang lagi di hadapan netizen. Kak, soal pembantu yang badannya lebam-lebam, dia juga nggak di situ. Kenapa? Gua ngeliat Kenapa lu jadi? Gua ngeliat di video itu. Jadi di ruang tamu Baim itu ada TV sekitar 50 inci atau 70 inci. Gua ngeliat pembantu juga nangis-nangis di video itu. Tapi karena kembali lagi Bang Baim bilang itu kapasitas pengadilan, jadi gua nggak pernah bahas itu. Tapi pembantunya udah bongkar sendiri kan. Nah, gitu. Tapi semua itu ada di pengadilan. Nanti apa yang dikatakan pembantu Bang Baim dan gua benar atau tidak, itu terbukti nanti diketok palu. Kalau ketok palu oke, berarti benar kejadian itu. Kalau ketok palunya tidak, berarti kejadian itu bohong. Jadi ini masih asumsi dan masih argumen, nanti pembuktiannya pada saat ketok palu.